Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, guru dari SMA Negeri 1 Pamarican. Kali ini saya akan menyampaikan materi sosiologi kelas 11. Materi pada bulan November yaitu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial secara etimologis berasal dari kata mobilitas yang artinya mudah dipindahkan. Secara umum, mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Kalau kita berbicara mengenai mobilitas sosial, tentu saja kita harus tahu apa sih yang dipindahkannya, apa perpindahannya. Nah, ini sebelumnya kita akan membahas mengenai status dan peranan. Status itu adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan yang disebut dengan peranan atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status tersebut, ya. Bentuk status berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada ascribe status, itu status atau kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun, ya, melalui kelahiran. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Contohnya adalah status sebagai keturunan bangsawan. Nah, itu termasuk dalam ascribe status, ya. Yang kedua adalah achieve status, adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha. Jadi status ini adalah diperolehnya dengan usaha kita, ya, karena itu bukan diperoleh melalui kelahiran. Seperti status yang tadi, dia dalam ascribe status itu diperolehnya secara keturunan. Kalau achieve status itu adalah diusahakan. Misalkan jadi seorang dokter, ya. Untuk jadi seorang dokter itu kalian harus bagaimana? Ya, itu tentu saja harus berpendidikan secara formal. Makanya kalian sekolah mulai dari PAUD, ya, sekarang TK. Tentunya zamannya sekarang itu ada PAUD, ada TK. Terus kemana lagi? Ke SD, berjenjang kan? SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang tepat. Tuh, ya. Kalau menjadi seorang dokter berarti harus kuliah di kedokteran, gitu ya. Nah, itu. Jadi pilot, jadi akuntan, itu semuanya adalah sesuatu yang diperjuangkan. Yang kedua adalah signing status, yaitu status yang diperoleh melalui penghargaan, ya, atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Misalkan gelar pahlawan. Apa dipinta oleh pahlawannya? Tidak, itu adalah penghargaan, ya, dari pemerintah kepada mereka yang telah berjasa di negeri ini. Atau misalkan peraih Nobel, gitu ya, peraih Nobel perdamaian, peraih Nobel perdamaian, gitu ya. Atau misalkan penghargaan lingkungan hidup, gitu ya. Nah, itu adalah signing status, ya. Jadi ada 3 nih. Ascribe status, achieve status, dan signing status. Ya, itu. Sekali lagi yang disebut dengan status itu adalah posisi seseorang, gitu ya. Gitu. Sekarang bentuk mobilitas sosial tadi, ya. Jadi mobilitas itu perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan status dari satu posisi tertentu ke posisi yang
lain gitu ya. Jadi ada pergerakan gitu ya, perpindahan. Kenapa mereka ingin pindah? Karena memang banyak faktor yang menyebabkan mereka ingin berpindah gitu ya. Misalkan faktor, saya sekarang ini jadi apa sih saya gitu ya. Bagaimana saya sulit karena memang pendapatan orang tua saya itu ya hanya sebagai buruh tani misalkan. Saya ingin mengubah hidup gitu ya. Caranya ya itu tadi dengan berusaha untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu gitu ya. Dan itu harus diusahakan. Karena bentuk mobilitas sosial ini, mobilitas bisa terjadi karena memang harus ada sesuatu yang diusahakan gitu ya. Jadi kebanyakan ini dalam status yang bisa diperjuangkan gitu ya. Itu yang pertama itu mobilitas horizontal gitu ya. Mobilitas horizontal bentuknya itu ya. Jadi ada dua sih. Ada dua bentuk gitu ya. Ada mobilitas horizontal. Horizontal itu berarti ke samping ya. Tidak ada pergerakan atas atau bawah, naik atau turun. Mobilitas horizontal itu perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Ya. Jadi statusnya itu tetap sama. Hanya tempat dia bekerja itu berbeda. Misalkan seorang guru ya pindah dari SMA Pamarican ke SMA 1 Tasikmalaya misalkan. Kan sama-sama posisinya masih seorang guru, gitu ya. Cuma tempatnya saja yang berbeda. Ya, asalnya dari Pamarican pindah ke Tasikmalaya, gitu ya. Tapi tetap masih menjadi guru di SMA ya. Itu. Nah, itu adalah mobilitas horizontal. Yang kedua adalah mobilitas yang vertikal tadi. Vertikal berarti atas bawah ya. Itu bisa naik, bisa turun tuh ya. Itu. Yang ketiga adalah mobilitas intragenerasi, antar generasi dan antar wilayah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini mobilitas vertikal. Ada mobilitas vertikal itu vertikal naik atau climbing dan vertikal turun. Jadi ada naik gitu ya, ada turun. Dan ini dimungkinkan ini terjadi pada masyarakat dalam struktur yang terbuka gitu ya. Kan itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup itu ya nanti hubungannya dengan stratifikasi gitu ya. Nah, di dalam stratifikasi sosial nanti ada yang disebut masyarakat stratifikasi sosial yang tertutup dan ada yang terbuka. Kalau yang terbuka itu bisa menyebabkan adanya mobilitas vertikal. Saya ini tidak puas dengan keadaan sekarang. Saya ingin mencoba seperti orang lain. Orang lain itu posisinya kok kayak sepertinya enak gitu ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, gajinya tinggi. Saya tidak mau dengan posisi sekarang seperti sekarang. Saya kan sedang belajar gitu ya. Nah, usahakan cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit ya itu sehingga kita akan berusaha untuk untuk belajar supaya cita-cita yang kita harapkan itu bisa diraih gitu ya. Dan itu meraih cita-cita itu ya tidak gampang juga. Harus perlu pengorbanan. Misalkan sekarang kalian itu kan belajar Belajar itu adalah pengorbanan. Siapa sih yang suka belajar? Gitu ya. Belajar ngantuk. Ya, ada PR malas. Nah, tapi kan setidaknya di sana itu itulah yang disebut dengan pengorbanan. Suatu hari saya nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sekarang, gitu ya. Nah, itu sehingga kita akan berusaha untuk melakukan mobilitas, gitu ya. Gitu. Mobilitas vertikal naik. Berarti naik ini, ya.
Misalkan sekarang saya itu hanya jadi siswa gitu ya. Setelah jadi siswa saya jadi apa ya? Apakah itu akan naik atau turun? Tapi kita akan selalu berusaha untuk bisa naik. Siapapun tidak ada yang tidak tidak terdorong untuk menjadi naik gitu ya. Dan itu kesempatan itu ada. Kalau masyarakat kita itu masyarakat terbuka, siapa saja bisa menjadi seseorang gitu ya, seseorang yang diinginkan memiliki posisi jabatan itu bisa. Yang kedua adalah vertikal turun. Ada gitu yang vertikal turun? Ya ada lah gitu ya. Kenapa turun? Karena memang ada sesuatu yang terjadi, misalkan dia itu tadinya itu dia itu pejabat gitu ya. Ya namanya pejabat pemerintah itu dibatasi dengan usia sudah 60 tahun atau sudah 58 tahun, itu mereka itu harus turun karena pensiun, itu salah satunya. Atau misalkan karena dia itu tadinya anak orang kaya, yang namanya kekayaan memang diwariskan. Tapi kalau tidak bisa membawa kekayaan itu, apakah itu akan selalu menjadi milik kita? Kan tidak juga itu ya. Itu. Karena yang namanya punya kekayaan banyak juga harus bisa mengelolanya. Itu ya. Nah, itu. Sehingga kadang-kadang yang tidak bisa mengelola kekayaan harta warisan dari orang tuanya ya begitu, gitu ya. Banyak di antara kita juga yang tadinya anak orang kaya, sekarang karena orang tuanya juga sudah tidak ada, ke anak cucunya itu tidak jadi kaya gitu ya. Nah, itu namanya vertikal turun. Ya, kita lanjutkan. Kecil sekali ya. Mobilitas ada yang disebut dengan mobilitas intragenerasi, antar generasi, dan antar wilayah. Intragenerasi itu adalah mobilitas yang terjadi pada diri seseorang. Ya, misalkan taruhlah si A. Si A itu tadinya adalah anak seorang petani di desa itu ya. Nah itu, tapi karena dia gigih orangnya, karena dia itu memang memiliki etos kerja yang baik gitu ya. Dia bekerja di bank misalkan ya. Itu terjadinya pada dirinya sendiri. Ternyata saya tidak cocok di bank. Saya ingin mencari pengalaman di tempat yang lain. Dia resign dari banknya, pindah misalkan mendapatkan pekerjaan yang lain gitu ya, di perusahaan yang lain gitu ya. Nah, itu kan dalam intragenerasi, dalam dirinya sendiri di seseorang gitu ya, dalam diri seseorang. Yang kedua adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi yaitu yang terjadi pada perbandingan antara orang tuanya, minimal 2 kan, orang tuanya dengan anaknya. Itu ya, misalkan saya gitu ya. Kalian itu adalah anak seseorang gitu ya kan. Misalkan orang tua antar generasi itu jadi perbandingan. Ada anaknya, ada dirinya, atau ada kakeknya gitu ya. Nah, itu perbandingan. Misalkan kakeknya dulunya adalah seorang camat gitu ya. Anaknya sekarang jadi apa? Jadi ketua RT misalkan ya. Itu naik atau turun? Antar generasi turun gitu ya. Yang naik bagaimana? Contohnya yaitu tadi dia itu orang tuanya itu jadi buruh tani ya. Tapi anaknya dia itu bekerja ya. Bekerja di tempat yang masyarakat itu, orang lain itu menginginkan pekerjaan tersebut tuh ya. Karena apa? Karena dianggapnya itu luar biasa, menjanjikan dan menghasilkan tuh ya. Nah,
itu adalah mobilitas antar generasi. Jadi perbedaan, misalkan tadi ayahnya adalah seorang buruh tani, anaknya itu seorang pegawai, walaupun di perusahaan swasta tapi dia punya kedudukan, itu ya pendapatannya bagus. Nah, itu adalah antar generasi naik, gitu ya. Ada dua macam kan, antar generasi naik, antar generasi yang turun. Ada juga yang turun tadi sudah dibicarakan ya. Misalkan orang tuanya itu tadinya adalah orang kaya. Tapi kekayaan itu diwariskan ke anaknya, anaknya tidak bisa mengelola kekayaan orang tuanya. Malah tanahnya dijual, misalkan rumahnya dijual. Nah, itu adalah mobilitas antar generasi turun. Yang selanjutnya adalah mobilitas antar wilayah. Ya, misalkan antar wilayah. Transmigrasi. Pernah dengar? Transmigrasi. Perpindahan dari satu pulau ke pulau yang lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Misalkan di Pulau Jawa, dia itu, ya saya di sini di Pulau Jawa hanya jadi buruh tani saja. Gitu ya, mau jadi petani ya tapi tidak punya ladang gitu ya, saya cuma jadi buruh. Ada tidak kemungkinan misalkan di luar Jawa sana itu ya, tanah-tanah yang bisa diolah dan menjadi milik saya gitu ya. Nah, itu bekerja dengan pemerintah membuka peluang, misalkan ya, oh iya daerah ini bisa dibuka gitu ya. Nah itu nantinya akan mengakibatkan adanya perpindahan. Tujuan perpindahannya apa tadi? Yaitu tadi faktor ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dan penghidupan yang lebih baik gitu ya. Ada juga urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Zaman sekarang ya, anak-anak muda di kampung itu sudah enggan untuk bekerja di kampung, sehingga krisis tenaga kerja di kampung. Orang di sawah sekarang hanya ada nenek dan kakek saja ya, gitu ya. Nah itu adalah urbanisasi. Banyak anak-anak muda itu inginnya bekerjanya di mana, di kota besar gitu ya. Itu pergi orang Pamarican pergi kemana, ke Bandung, orang Pamarican pergi ke Jakarta, ke Karawang gitu ya, untuk bekerja di pabrik-pabrik. Ya, itu juga tidak salah sih, karena memang kota itu sangat menjanjikan untuk pendapatan. Kalau di kampung mungkin dia berpikir, saya kalau di kampung pekerjaannya apa gitu ya. Ada sih menghasilkan, cuma kan kadang-kadang musiman gitu ya. Nah itu sehingga ini mengakibatkan adanya orang melakukan mobilitas antar wilayah ya. Itu jadi antar wilayah itu adalah adanya gerak geografis itu ya. Nah itu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.